Saya Walter David Christopher Sitorus dari program studi bimbingan konseling lokal A5 angkatan 2023. Di video kali ini saya akan berperan sebagai konselor. Halo semua, perkenalkan nama saya Juliana Itung. Di sini saya akan berperan sebagai konselor. Selamat menyaksikan. Pak. Iya Juliana, silakan duduk ya. Selamat siang Juliana, gimana kabarnya? Ya Pak, kabarnya baik. Kamu akhir-akhir ini ngapain aja Juliana? Ada Pak, cuma jalan. Oh ya, kita mau konseling ya hari ini. Ya kebetulan Bapak lagi sibuk kerjaan yang lain, tapi gak apa-apa lah. Kita harus luangkan waktu untuk siswa kalau misalnya siswa mau konseling ya. Oke, jadi kamu sudah nyaman duduknya? Silakan. Oke, jadi Juliana, di sesi konseling hari ini, nanti kamu sudah hubungi Bapak ya, Bapak sini. Sesi konseling kita hari ini itu waktunya selama 30 menit ya, Juliana. Nah, di sesi konseling kali ini kamu bisa bebas bercerita semau kamu, tidak usah khawatir. Masalah kerahasiaan, Bapak pasti akan menjaga rahasia. Apapun yang kamu ucapkan itu hanya sampai di ruangan ini dan tidak akan melebar kemanapun. Ya, Juliana. Oke, jadi Juliana di sesi konseling ini aku mau menjelaskan dulu ya. Jadi di konseling kali ini Bapak akan bantu kamu untuk memahami situasi kamu ya. Akhir-akhir ini kan memang Bapak ada dapat kabar kamu sepertinya gampang emosi ya, gampang kesal gitu sama teman-teman kamu. Nah, jadi di sesi kali ini Bapak akan membantu kamu untuk memahami situasi tersebut serta kita mencari cara bagaimana cara kamu mengelola emosi tersebut agar kamu nggak gampang kesal sama teman-teman. Jadi kali ini kamu bebas bercerita ya, cerita aja sebebasnya kamu nggak usah takut bakalan dicat atau dihakimi, nggak, kamu bisa bebas. Bapak di sini untuk membantu dan mendengarkan cerita kamu. Jadi kamu Juliana, Bapak mau dengar dulu nih dari versi kamunya. Biasanya kejadian apa sih yang bikin kamu itu, atau apa sih biasa teman-teman kamu tuh lakuin sampai kamu tuh susah nahan emosi kamu gampang kesal gitu? Biasanya pas lagi bercanda Pak, kayak kalau mereka ngomong tuh rasanya tuh jadi Jadi yang awalnya kamu cuma bercanda, kamu merasa kayak diledekin. Iya. Nah, ketika kamu mendengar hal itu, apa yang muncul di kepala kamu, di pikiran kamu? Saya rasanya tuh kayak diremehkan sama mereka. Kadang malu kalau Jadi iya, kamu malu ya kalau mendengar sama teman-teman yang lain. Biasanya mereka melakukan itu di kelas ya? ya di kelas atau di kantin di mana-mana saat kami lagi duduk-duduk. Jadi ketika teman kamu melakukan hal itu sama kamu bagaimana merespon? Kadang-kadang saya tuh jawabnya tuh kayak pakai suara tinggi, kayak supaya mereka tuh tahu kalau saya tuh bisa juga lawan mereka. Jadi kamu membalasnya dengan pakai suara tinggi gitu ya, supaya mereka ngerasa oh aku nggak selemah itu kayak gitu. Iya. Lalu waktu kamu merespon dengan nada tinggi kamu supaya kamu udah kayak lemah tuh, apa yang terjadi sama teman-teman? Reaksi mereka gimana waktu kamu ngomong tinggi kayak gitu? Mereka tuh langsung jauh. Terus tuh mereka tuh selalu bilang kayak aku tuh cepat tersinggung. Terus waktu mereka menjauh, waktu mereka pergi bilang kamu nggak mau sing itu, kamu reaksinya gimana? Kamu perasaan kamu gimana waktu mereka kayak gitu? Reaksi itu ya aku makin kesal Pak, kenapa mereka mau menjauh. Ya berarti siklusnya tuh gini ya, kamu tuh awalnya bercanda, terus sebelum kamu diledekin, habis itu kamu merasa timbul perasaan diremehkan. Jadi kamu balas nih, pas kamu balas dengan nada kamu yang tinggi, dengan emosi kamu yang reaksi kamu yang marah itu, mereka nanggepinnya juga kayak, oh ini orang emosinya, ini orang gak akan tersinggung. Terus itu kemudian bikin kamu tambah kesel. Udah bener nih siklusnya nih. Kayak
ketakutan terus isi-isi itu aja. Waktu kamu menyadari situasi tersebut atau pas situasi itu selesai, kamu merasa ada penyesalan gitu gak? Karena merasa saya menyesal Pak, cuman kan saya lalu juga keputusannya. ya itu hanya yang wajar sih Pak. Bukan cuma kamu yang pernah ngalamin itu. Saya rasa hampir semua orang pernah ngalamin itu. Kita sudah melakukan sesuatu, pas udah selesai kejadiannya kita baru menyesal nih kenapa sih tadi kayak gitu. Jadi di sini kita bakal coba lihat dulu dari mana pola atau siklus tadi itu terbentuk ya. Kita akan gali dulu dan kemudian kita akan coba nih gimana cara kita menangani hal tersebut. Nah sekarang kita coba tentuin tujuan yang jelas dulu. Gimana kalau tujuannya kayak gini? Kamu bisa tetap tenang dan mengendalikan emosi kamu dengan wajar serta mengendalikan nada bicara kamu sewajarnya sehingga kamu bisa menanggapi dengan baik atau berkomentar dari candaan teman kamu itu sehingga kedengarannya itu nggak nyelekit gitu nah bagi mereka. Bagaimana? Masuk akal nggak? Iya Pak, saya maunya gitu. Terus nanti kita juga bisa targetkan supaya kamu bisa kenal tanda-tanda kapan emosi kamu naik serta bagaimana cara kamu memberikan jeda sebelum merespon emosi tersebut. Iya Pak. Nah, sama satu lagi nih, gua mau tanya terkait kondisi fisik kamu waktu kamu marah atau kamu emosi itu, kamu kondisi fisik kamu seperti apa yang kamu rasakan? Saat saya marah kan, saya itu rasanya kayak gemetar ujungnya tangan, kemudian badan saya itu langsung panas, saya itu sakit kepala Pak, langsung. Nah itu memang alarm dari tubuh ya buat kamu. Kalau kamu bisa kenali hal itu, kamu juga bisa kasih waktu buat kamu bisa ngerem. Ya kamu ada rem-remnya juga lah, biar tidak terlalu emosi itu. Makanya penting buat kita kenali kondisi fisik kita sama tadi pikiran tadi itu yang saya coba jelaskan sebelumnya. Karena kalau dari penjelasan kamu ya yang Bapak tangkap tuh itu yang bikin kamu tuh sampai bisa terbentuk pola atau siklus tadi tuh kamu meledak-meledak, kamu merasa bahwa kamu diremehkan itu asalnya dari situ. Kamu bisa lihat kenali kondisi fisik dan pikiran kamu. Iya Pak, nanti saya akan coba. Jadi tadi kan kita sudah bahas nih ternyata yang bikin emosi kamu meledak itu karena pola pikir kamu dan juga karena kamu belum mengenali kondisi fisik kamu. Nah sekarang Bapak mau coba simulasi dulu nih. Dan kita sudah mengenali ya tadi apa yang bikin kamu emosi. Sekarang Bapak mau coba simulasikan dulu. Anggap Bapak sebagai teman kamu. Iya Pak. Bapak akan jadi teman kamu yang bercandanya nyelek gitu. Nah kamu harus merespon sesuai dengan apa yang sudah kita bahas tadi itu. Iya. Oke. Bapak mulai ya, Bapak coba ya. Kamu Juliana, kamu kerjaan tugas lama betul, gak selesai kamu nunggunya. Sabar, ini juga aku usaha kasih selesai. Kamu jangan marah-marah dulu. Oke, bagus. Kamu sudah mulai mengenal kondisi fisik kamu, dada kamu misalkan terus kayak gini. Jadi biar lebih tenang. Tuh bagus, responnya tadi sudah bagus. Jadi kalian bisa seperti itu ya. Nah, sekarang satu kali lagi ya, kita coba simulasi mulai respon kamu nih. Juliana, kamu gampang marah nih. Kamu orang bicara sedikit aja langsung baperan, kamu gampang singgung. Sabar ya, aku ini lagi belajar untuk tenangkan emosiku. Kalau kamu teguhnya bagus, aku juga bisa jawabnya dengan bagus. Nah, oke, bagus sekali ya. Berarti lain kali kamu bisa meresponnya seperti itu. Kalau misalnya kamu pemikiran kamu kayak, oh ini orang cuma bercanda, kamu jadi lebih bisa mengendalikan emosi kamu kan. Ya. Walaupun ya sebenarnya kamu emosi juga kan, tapi kayak ya udah, nggak apa-apa, jangan terlalu digembu-gembukan lah, jangan terlalu dilakukan. Nah, tadi itu sudah bagus ya. Iya Pak. Mungkin kalian kamu bisa terapkan. Jadi Bapak rangkumkan ya strategi yang sudah kita dapat dari konseling kita kali ini. Kamu akan belajar untuk mengganti pikiran kamu menjadi pikiran yang lebih positif. Yang tadinya mikir diremehkan, dirubah jadi oh enggak, dia cuma bercanda.
Cuma mungkin kebablasan sebenarnya. Terus sama kamu bisa kenali kondisi fisik kamu kayak tadi itu, mungkin dada kamu sesak, lurus dulu, tahan dulu. Kalau kamu sudah ngerti, kamu bisa lebih tahu lah kapan waktunya kamu meluapkan emosi kamu. Nah, terus kamu juga belajar untuk menjawab dengan nada yang wajar, nada yang normal aja, nggak perlu terlalu keras. Nah, kira-kira dari strategi yang sudah Bapak rangkumkan dan sudah kita terapkan tadi, bisa tidak kamu terapkan di kelas? Bisa Pak, tapi pelan-pelan untuk ke depannya. Nah, bagus ya. Jadi nanti ya emang nggak harus sempurna lah, makanya baru nyoba kan. Ya. Tapi yang paling penting itu kamu konsisten cobanya. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan sesi konseling kita sudah dapat tadi pola atau siklusnya kamu mengalami hal yang tadi yang gampang kesel itu emosi itu. Kita juga sudah ketemu apa yang menyebabkan pola tersebut muncul. Kita juga sudah latihan tadi simulasi ya, menerapkan hal yang sudah kita dapat tadi. Nah, jadi dari sesi konseling kali ini sebelum kita menutupnya, Bapak mau cerita dulu nih, kira-kira apa yang paling kamu rasakan, teman-teman, apa yang kamu rasakan dari sesi konseling kita? Apa yang kira-kira membantu kamu? Yang membantu aku Pak, ternyata saya tuh tahu kalau pikiran saya ini yang buat saya tuh gampang marah, gampang emosi, karena mungkin pikiran saya yang sebelumnya itu terlalu negatif, terlalu pikir yang bukan-bukan. Nah, sehingga itu yang membuat saya tuh lebih emosian sama teman-teman saya. Nah, jadi sekarang saya tahu kalau saya dihadapkan masalah yang seperti itu, nah saya tuh bisa menanggapinya dengan baik lagi. Saya bisa mengubah pikiran saya itu lebih ke positif lagi, Pak. Ya, Pak. Oke, bagus sekali. Kamu bisa mencoba nanti. Dari yang sudah kita simulasikan tadi itu bukan cuma kita simulasikan di sini ya, kamu bisa lakukan itu di kelas juga ya. Ya Pak, nanti saya akan melakukan di kelas, lakukan juga di lingkungan saya Pak. Oke, bagus. Semoga kamu bisa ya. Ya Pak, bisa. Nah, nanti di sesi berikutnya, konseling berikutnya nanti Bapak kita akan cari waktu ya untuk sesi konseling berikutnya. Kapan misalnya saya dan kamu juga. Ya, Pak. Nah, kamu juga sibuk ya. Di sesi berikutnya itu kita akan lihat nanti kemajuannya udah seperti apa, bagaimana setelah kamu terapkan ini. Mungkin seminggu ke depan ya kali ya. Ya Pak. Kita lihat bagaimana setelah kamu sudah menerapkan ini, apakah ada hasilnya seperti apa, dampaknya ya kalau memang kurang efektif atau tidak ada kurang apa ya, belum bisa membantu kamu untuk mengendalikan emosi kamu ya, nanti kita akan coba cari alternatif lagi. Ya, Kita akan coba cari solusi lain ya. Ya Pak. Terus sekarang kamu terapkan apa yang kita simulasikan dulu tadi ya. Nah, jadi terima kasih banyak ya Juliana sudah mau konseling sama Bapak, sudah mau percaya sama Bapak. Terima kasih sudah mau bercerita. Kamu sudah sangat hebat mau bercerita dan kamu sudah sangat hebat mau berusaha untuk jadi lebih baik. Itu kamu bisa mengendalikan emosi kamu ya. Ya Pak. Terima kasih ya Pak sudah mau dengar cerita saya hari ini. Terima kasih juga untuk saran-saran Bapak. Mohon maaf ya Pak sudah mengganggu waktu Bapak hari ini. Nggak ada apa-apa. Kamu kalau mau konseling silakan datang ke ruang konseling. Saya tidak merasa sedikit pun terganggu kalau kamu mau konseling sama saya ya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, selamat beristirahat, Ya, selamat Pak. siang Saya pamit ya. Hati-hati ya di Ya, sana. Pak.